Setiap hari, ribuan orang melintasi kawasan 0 km Yogyakarta. Di antara bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan kota ini, berdiri kokoh sebuah benteng dengan dinding tebal yang telah bertahan selama berabad-abad. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah sebuah museum yang menyimpan diorama perjuangan bangsa. Namun, bagi para sejarawan, Benteng Vredeburg adalah lebih dari sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu dari pergulatan kekuasaan, strategi politik, peperangan, hingga perjalanan panjang lahirnya sebuah negara. Menariknya, benteng yang kini menjadi salah satu tujuan wisata sejarah ini justru dibangun dengan nama yang berarti perdamaian atau persahabatan. Sebuah nama yang terdengar menenangkan, tetapi menyimpan ironi besar. Sebab di balik nama tersebut berdiri sebuah benteng yang sejak awal memiliki fungsi militer dan pengawasan terhadap pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Apakah benar benteng ini dibangun sebagai lambang persahabatan? Ataukah nama itu hanyalah wajah yang menutupi kepentingan politik kolonial pada masanya? Seiring berjalannya waktu, Benteng Vredeburg menyaksikan pergantian kekuasaan dari masa VOC, pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap lapisan batu bata yang menyusun dindingnya seolah menyimpan jejak keputusan-keputusan penting yang pernah mengubah arah sejarah. Tidak sedikit pula kisah yang lahir dari lorong-lorong dan ruangannya, mulai dari catatan sejarah yang dapat diverifikasi, dugaan yang masih diperdebatkan para peneliti, hingga cerita rakyat yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah di balik berdirinya Benteng Vredeburg? Mengapa benteng ini dibangun tepat di depan Keraton Yogyakarta? Benarkah ia menjadi simbol persahabatan, atau justru lambang pengawasan terhadap sebuah kerajaan yang sedang tumbuh? Dan di antara berbagai cerita misteri yang berkembang hingga saat ini, mana yang benar-benar memiliki dasar sejarah, mana yang masih berupa dugaan, dan mana yang sekadar menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat? Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri perjalanan Benteng Vredeburg melalui sumber-sumber sejarah yang kredibel dan berusaha memisahkan antara fakta, dugaan, serta cerita rakyat. Dengan memahami sejarahnya secara utuh, kita tidak hanya melihat sebuah benteng sebagai bangunan peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai saksi yang menyimpan pelajaran berharga tentang politik, kekuasaan, perjuangan, dan ingatan kolektif sebuah bangsa. Karena semakin kita memahami sejarah, semakin luas pula wawasan kita dalam melihat masa kini. Maka, simak dokumenter ini hingga selesai agar setiap peristiwa yang akan kita bahas dapat memberikan pengetahuan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang salah satu benteng paling bersejarah di Indonesia. Sebuah kerajaan baru dan bayang-bayang kekuasaan kolonial. Untuk memahami mengapa Benteng Vredeburg berdiri tepat di jantung kota Yogyakarta, kita harus kembali ke masa ketika Kesultanan Yogyakarta baru saja lahir. Pada masa itu, Pulau Jawa tengah mengalami perubahan politik yang sangat besar. Perebutan kekuasaan di lingkungan Kerajaan Mataram, campur tangan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, serta berbagai perjanjian politik telah mengubah peta kekuasaan di Tanah Jawa. Puncak perubahan tersebut terjadi setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, perjanjian ini membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin Susuhunan Pakubuwana, dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Peristiwa inilah yang menjadi awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Bagi Sultan Hamengkubuwono I, membangun sebuah kerajaan bukan hanya tentang mendirikan keraton sebagai pusat pemerintahan. Lebih dari itu, beliau harus membangun sistem pemerintahan, memperkuat ekonomi, menjaga stabilitas masyarakat, sekaligus mempertahankan kedaulatan kerajaannya di tengah pengaruh VOC yang semakin kuat. Di sisi lain, bagi VOC, lahirnya sebuah pusat kekuasaan baru di Yogyakarta juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perusahaan dagang yang telah lama terlibat dalam urusan politik di Jawa itu tentu tidak ingin kehilangan pengaruh terhadap kerajaan yang baru berdiri. Disinilah hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC mulai memperlihatkan dinamika yang menarik. Secara resmi, keduanya memang menjalin kerjasama melalui berbagai kesepakatan politik. Namun, banyak sejarawan berpendapat bahwa hubungan tersebut lebih didasarkan pada kepentingan masing-masing daripada rasa saling percaya. Kesultanan membutuhkan pengakuan politik dan stabilitas, sementara VOC berusaha memastikan bahwa pengaruhnya tetap terjaga di pusat kekuasaan baru tersebut.
Pendapat ini didasarkan pada berbagai kajian sejarah mengenai hubungan politik VOC dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, sehingga termasuk analisis akademik, bukan fakta yang dapat diukur secara langsung. Ketegangan yang tersimpan di balik hubungan diplomatik itu kemudian melahirkan sebuah gagasan yang kelak mengubah wajah Yogyakarta. VOC mengusulkan pembangunan sebuah benteng di dekat Keraton Yogyakarta. Secara resmi, benteng tersebut disebut sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua pihak. Namun, kedekatan lokasi benteng dengan pusat pemerintahan kesultanan membuat banyak sejarawan menilai bahwa keberadaannya juga memiliki nilai strategis sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas keraton. Penilaian ini merupakan interpretasi sejarah yang didukung berbagai penelitian, bukan pernyataan yang secara eksplisit tertulis sebagai tujuan resmi VOC. Dari sinilah kisah benteng Vredeburg sebenarnya dimulai. Sebuah benteng yang kelak dikenal sebagai lambang perdamaian justru lahir di tengah hubungan politik yang penuh kehati-hatian. Pertanyaannya, bagaimana proses pembangunannya dan mengapa Sultan Hamengkubuwono I akhirnya mengizinkan benteng itu berdiri tepat di depan keratonnya? Jawabannya akan membawa kita pada bab berikutnya. Benteng yang dibangun atas nama persahabatan. Setelah Kesultanan Yogyakarta berdiri, hubungan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dan VOC memasuki babak baru. Di atas kertas, kedua pihak sepakat untuk menjaga hubungan yang baik demi menciptakan stabilitas politik di wilayah yang baru terbentuk. Namun dalam praktiknya, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Kesultanan berusaha memperkuat kedaulatannya sebagai kerajaan yang mandiri, sementara VOC ingin memastikan bahwa pengaruhnya tetap melekat pada pusat kekuasaan baru tersebut. Dalam situasi itulah muncul usulan dari pihak VOC untuk mendirikan sebuah benteng di dekat Keraton Yogyakarta. Menurut berbagai catatan sejarah, Sultan Hamengkubuwono I pada akhirnya menyetujui pembangunan tersebut. Benteng pertama yang didirikan masih sangat sederhana. Sebagian besar strukturnya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan pagar kayu, sehingga fungsinya lebih menyerupai pos pertahanan daripada benteng permanen yang kita lihat saat ini. Secara resmi, pembangunan benteng itu disebut sebagai simbol persahabatan antara Kesultanan Yogyakarta dan VOC. Dari gagasan inilah kemudian muncul nama Rustenburg, yang dalam bahasa Belanda dapat dimaknai sebagai benteng peristirahatan atau benteng yang menghadirkan ketenangan. Nama tersebut mencerminkan citra hubungan yang damai antara kedua pihak. Namun, sebagaimana banyak terjadi dalam sejarah kolonial, makna sebuah nama tidak selalu menggambarkan fungsi yang sesungguhnya. Berdasarkan kajian para sejarawan, letak benteng yang berada tepat di depan Keraton Yogyakarta bukanlah pilihan yang kebetulan. Dari posisi tersebut, aktivitas yang keluar dan masuk kawasan keraton dapat diamati dengan lebih mudah. Karena itu, banyak penelitian sejarah menilai bahwa selain berfungsi sebagai sarana pertahanan, benteng ini juga memiliki nilai strategis untuk mengawasi pusat pemerintahan kesultanan. Perlu ditekankan bahwa penilaian ini merupakan hasil interpretasi para ahli berdasarkan letak geografis, dokumen kolonial, dan dinamika politik pada masa itu, bukan pernyataan resmi yang secara eksplisit ditulis oleh VOC sebagai tujuan utama pembangunan benteng. Seiring berjalannya waktu, bangunan sederhana itu mulai dianggap tidak lagi memadai. Faktor usia, kondisi alam, serta meningkatnya kebutuhan pertahanan membuat benteng tersebut mengalami berbagai perubahan. Pada masa pemerintahan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicholas Harting, dilakukan pembangunan ulang dengan struktur yang jauh lebih kokoh menggunakan batu bata dan tembok tebal. Dari sinilah benteng mulai menampilkan karakter arsitektur militer khas Eropa yang masih dapat dikenali hingga sekarang. Bersamaan dengan proses pembangunan kembali itu, nama benteng pun berubah menjadi Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Pergantian nama ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial berada dalam suasana yang harmonis. Akan tetapi, bagi banyak sejarawan, nama tersebut justru menghadirkan sebuah ironi. Di balik sebutan perdamaian, berdiri sebuah benteng militer yang ditempatkan hanya beberapa langkah dari pusat kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Apakah benteng itu benar-benar menjadi simbol persahabatan? Ataukah ia sejak awal merupakan bagian dari strategi kolonial untuk mempertahankan pengaruh di tanah Jawa? Pertanyaan tersebut terus menjadi bahan kajian para ahli hingga sekarang. Yang jelas, setelah berdiri dengan tembok-tembok yang lebih kokoh,
Benteng Vredeburg perlahan berubah menjadi salah satu instalasi militer terpenting milik pemerintah kolonial di Yogyakarta. Dari balik dinding itulah berbagai keputusan penting akan diambil, dan perjalanan sejarah benteng ini pun memasuki fase yang jauh lebih menentukan. Dari lambang perdamaian menjadi simbol pengawasan. Setelah selesai dibangun dengan struktur yang lebih kokoh, Benteng Vredeburg perlahan berkembang menjadi salah satu pusat kekuatan militer pemerintah kolonial di Yogyakarta. Dari luar, bangunan ini tampak seperti benteng pertahanan pada umumnya, dengan dinding tinggi, bastion di setiap sudut, parit yang mengelilingi kawasan benteng, serta akses masuk yang dirancang agar mudah dipertahankan apabila terjadi serangan. Namun, nilai strategis Benteng Vredeburg tidak hanya terletak pada kekuatan arsitekturnya, melainkan juga pada lokasi yang dipilih dengan sangat cermat. Benteng ini berdiri tepat di depan kompleks Keraton Yogyakarta, pusat pemerintahan sekaligus simbol kedaulatan kesultanan. Dari sudut pandang militer, posisi tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar. Setiap aktivitas penting yang berlangsung di sekitar keraton dapat dipantau dengan lebih mudah. Jalur-jalur utama menuju pusat pemerintahan juga berada dalam jangkauan pengawasan pasukan yang bermarkas di benteng. Berdasarkan berbagai penelitian sejarah, penempatan benteng di lokasi ini dipandang sebagai bagian dari strategi politik kolonial dalam menjaga pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Pemerintah kolonial pada masa itu tidak selalu menguasai sebuah wilayah melalui peperangan terbuka. Dalam banyak kesempatan, pengawasan terhadap pusat pemerintahan lokal dianggap sama pentingnya dengan kekuatan militer itu sendiri. Kesimpulan ini merupakan hasil analisis para sejarawan terhadap dokumen kolonial, tata ruang kota, serta hubungan politik antara pemerintah kolonial dan Kesultanan Yogyakarta. Meski demikian, hubungan antara pihak kolonial dan kesultanan tidak selalu berada dalam suasana tegang. Ada masa-masa ketika kerjasama tetap berlangsung dalam urusan pemerintahan maupun keamanan. Sultan masih menjalankan pemerintahan di lingkungan keraton, sementara pemerintah kolonial mempertahankan kehadiran militernya di Benteng Vredeburg. Kedua kekuatan ini hidup berdampingan dalam ruang yang sangat berdekatan, tetapi dengan kepentingan yang seringkali berbeda. Keberadaan benteng juga memengaruhi perkembangan kawasan di sekitarnya. Jalan-jalan yang menghubungkan keraton, benteng, pasar, dan pusat permukiman menjadi semakin ramai. Kawasan yang kini dikenal sebagai pusat kota Yogyakarta perlahan berkembang menjadi titik pertemuan aktivitas politik, perdagangan, dan militer. Tata ruang tersebut tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari perencanaan kota pada masa kolonial yang menempatkan pusat kekuasaan, pertahanan, dan ekonomi dalam satu kawasan strategis. Di balik tembok-tembok yang tebal itu, kehidupan para serdadu berlangsung seperti di markas militer pada umumnya. Benteng dilengkapi barak, gudang persenjataan, ruang administrasi, hingga area penyimpanan logistik. Seluruh fasilitas tersebut mendukung fungsi Vredeburg sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat komando militer di Yogyakarta. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa pemerintah kolonial selalu siap menghadapi kemungkinan munculnya perlawanan, baik dari dalam maupun dari luar wilayah kekuasaannya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang berlangsung tanpa tantangan. Memasuki abad berikutnya, berbagai gejolak mulai mengguncang Hindia Belanda. Perlawanan terhadap kolonialisme muncul di berbagai daerah, sementara semangat untuk mempertahankan kedaulatan semakin menguat. Dalam situasi seperti itulah Benteng Vredeburg tidak lagi sekadar menjadi simbol pengawasan. Benteng ini akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam berbagai peristiwa penting yang mengubah perjalanan sejarah Yogyakarta dan Indonesia. Ketika Perang Jawa mengguncang tanah Mataram, memasuki awal abad ke-19, suasana politik di Pulau Jawa kembali berubah. Ketegangan antara pemerintah kolonial dan berbagai kerajaan lokal semakin sulit dikendalikan. Berbagai kebijakan yang dianggap merugikan kalangan bangsawan dan rakyat menimbulkan kekecewaan yang terus bertambah. Puncaknya terjadi ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata memulai perang yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Jawa. Perang yang berlangsung selama 5 tahun itu menjadi salah satu konflik terbesar yang pernah dihadapi pemerintah kolonial di Nusantara. Dampaknya tidak hanya dirasakan di medan pertempuran, tetapi juga memengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di berbagai wilayah, termasuk Yogyakarta. Meskipun sebagian besar pertempuran berlangsung di luar kawasan Benteng Vredeburg, keberadaan benteng ini memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintah kolonial.
Sebagai markas militer di jantung kota Yogyakarta, Benteng Vredeburg berfungsi sebagai pusat pertahanan, tempat berkumpulnya pasukan, penyimpanan logistik, serta titik koordinasi berbagai kegiatan militer. Dari sinilah pemerintah kolonial mengatur pergerakan tentaranya untuk menghadapi perlawanan yang terus meluas. Posisi benteng yang berada di dekat Keraton Yogyakarta juga memungkinkan pemerintah kolonial menjaga situasi politik di pusat pemerintahan kesultanan agar tetap berada dalam pengawasannya. Berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa selama berlangsungnya Perang Jawa, pemerintah kolonial memperkuat sejumlah instalasi militernya, termasuk Benteng Vredeburg. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik ke pusat kota Yogyakarta. Hingga kini, tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Benteng Vredeburg pernah menjadi lokasi pertempuran besar dalam perang tersebut. Namun, perannya sebagai pusat pertahanan dan administrasi militer pada masa itu didukung oleh berbagai catatan kolonial dan kajian para sejarawan. Perang Jawa akhirnya berakhir setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui sebuah perundingan di Magelang. Penangkapan itu menjadi titik balik yang memperkuat kekuasaan pemerintah kolonial di Pulau Jawa. Bagi Benteng Vredeburg, berakhirnya perang tidak mengurangi arti pentingnya. Justru setelah konflik usai, benteng ini semakin dipandang sebagai salah satu simbol keberhasilan pemerintah kolonial dalam mempertahankan pengaruhnya di Yogyakarta. Namun, sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Setelah Perang Jawa berakhir, pemerintah kolonial memasuki masa yang relatif lebih stabil. Benteng Vredeburg tetap menjalankan fungsinya sebagai markas militer, sementara kota Yogyakarta terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan. Di balik kesan tenang itu, perubahan besar sedang menunggu di masa depan. Memasuki abad ke-20, angin perubahan mulai bertiup dari berbagai penjuru dunia, membawa gagasan baru tentang kebangsaan, kemerdekaan, dan hak menentukan nasib sendiri. Perubahan itulah yang perlahan menggeser makna Benteng Vredeburg. Bangunan yang semula dibangun untuk menjaga kepentingan kolonial akan segera menjadi saksi lahirnya semangat baru di kalangan rakyat Indonesia. Dan ketika Perang Dunia Kedua meletus, babak sejarah benteng ini kembali berubah secara drastis, menghadirkan kisah yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Tahun-tahun berikutnya membawa perubahan yang tidak pernah dibayangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di berbagai belahan dunia, Perang Dunia Kedua berkecamuk dengan dahsyat. Kekuatan-kekuatan besar saling berebut pengaruh, dan dampaknya menjalar hingga ke Asia Tenggara. Hindia Belanda yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Belanda, akhirnya tidak mampu bertahan ketika pasukan Kekaisaran Jepang melancarkan serangan secara besar-besaran. Dalam waktu yang relatif singkat, pemerintahan kolonial Belanda runtuh. Bersamaan dengan itu, berbagai fasilitas militer yang sebelumnya dikuasai Belanda diambil alih oleh tentara Jepang, termasuk Benteng Vredeburg. Pergantian penguasa ini bukan sekadar pergantian bendera. Ia menandai berakhirnya satu babak kolonial dan dimulainya babak baru yang menghadirkan tantangan berbeda bagi masyarakat Yogyakarta. Di bawah pemerintahan militer Jepang, fungsi Benteng Vredeburg tetap dipertahankan sebagai instalasi pertahanan. Berbagai ruangan yang sebelumnya digunakan oleh tentara Belanda kini dimanfaatkan oleh pasukan Jepang untuk kepentingan administrasi maupun kegiatan militer. Benteng kembali menjadi tempat yang tertutup bagi masyarakat umum. Aktivitas di dalamnya berada di bawah pengawasan ketat, sebagaimana lazimnya sebuah markas militer pada masa perang. Pendudukan Jepang di Indonesia seringkali dipandang sebagai masa yang singkat jika dibandingkan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Namun singkatnya waktu tidak berarti ringan bagi rakyat. Berbagai sumber sejarah mencatat bahwa masyarakat menghadapi tekanan yang berat, mulai dari kekurangan bahan pangan, pengerahan tenaga kerja paksa atau romusha, hingga pembatasan berbagai kebebasan. Kebijakan tersebut terjadi di banyak wilayah Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta, meskipun dampaknya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di sisi lain, terdapat sebuah kenyataan sejarah yang menarik untuk dicermati. Jepang memang datang sebagai kekuatan pendudukan, tetapi pemerintahannya juga membuka ruang bagi tumbuhnya organisasi-organisasi yang kelak memberi pengalaman militer kepada sebagian pemuda Indonesia. Sejarawan memandang pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor yang kemudian berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Penting untuk dipahami bahwa hal ini bukan berarti pendudukan Jepang membawa kebebasan.
melainkan menunjukkan bahwa sejarah seringkali memiliki sisi yang kompleks dan tidak dapat dipandang hanya dari satu sudut. Selama masa pendudukan itu, Benteng Vredeburg kembali menjadi saksi pergantian kekuasaan. Tembok-tembok yang dahulu menyaksikan pasukan VOC dan tentara Belanda kini melihat seragam yang berbeda memenuhi halaman dan lorong-lorongnya. Meskipun fungsi militernya relatif tetap, makna politik benteng ini kembali berubah mengikuti siapa yang memegang kendali atas Yogyakarta. Kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang dunia. Setelah dua kota di Jepang dibombardir dengan senjata atom dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, Kekaisaran Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa konsekuensi yang sangat besar bagi Indonesia. Kekosongan kekuasaan yang muncul sesaat setelah menyerahnya Jepang menjadi momentum yang dimanfaatkan para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itulah perjalanan Benteng Vredeburg memasuki fase yang paling menentukan. Bangunan yang selama puluhan bahkan ratusan tahun menjadi simbol kekuasaan asing kini berada di tengah lahirnya sebuah negara baru. Namun perjuangan belum selesai. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan masih harus dipertahankan, dan Yogyakarta akan segera memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Republik Indonesia. Di tengah pergolakan itulah, Benteng Vredeburg kembali menjadi saksi dari salah satu bab paling menentukan dalam perjalanan bangsa. Yogyakarta menjadi ibu kota Republik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah bangsa. Namun, kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak serta-merta diakui oleh Belanda. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda berusaha kembali menguasai bekas wilayah Hindia Belanda. Situasi ini memicu serangkaian konflik bersenjata yang dikenal sebagai revolusi fisik, sebuah masa ketika diplomasi dan perjuangan di medan perang berjalan beriringan. Dalam perkembangan berikutnya, Yogyakarta memperoleh peran yang sangat penting. Ketika situasi keamanan di Jakarta semakin tidak menentu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menerima dukungan penuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8. Atas dukungan tersebut, Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia. Keputusan ini menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan, sekaligus pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perubahan itu turut mengubah arti strategis Benteng Vredeburg. Bangunan yang selama berabad-abad menjadi lambang kekuatan kolonial, kini berdiri di tengah kota yang menjadi jantung pemerintahan Republik Indonesia. Lokasinya yang berada di kawasan paling penting di Yogyakarta membuat benteng ini kembali menjadi sasaran yang bernilai tinggi bagi pihak-pihak yang ingin menguasai kota. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama operasi mereka. Berbagai instalasi penting berhasil diduduki, termasuk kawasan Benteng Vredeburg. Dari sudut pandang militer, penguasaan benteng memberikan keuntungan karena letaknya berada di pusat kota dan berdekatan dengan berbagai bangunan pemerintahan. Namun, keberhasilan menduduki kota tidak berarti perjuangan bangsa Indonesia berakhir. Banyak tokoh pemerintahan memang ditangkap, tetapi semangat perlawanan tetap hidup. Pemerintahan darurat dibentuk di luar Yogyakarta, sementara pasukan Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat terus melakukan perlawanan melalui strategi gerilya. Berbagai daerah di sekitar Yogyakarta menjadi bagian dari perjuangan panjang untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan tidak menyerah kepada kekuatan kolonial. Dalam masa penuh ketidakpastian itu, Benteng Vredeburg kembali menjalankan fungsi militernya sebagai markas pasukan yang menguasai kota. Tembok-temboknya sekali lagi menjadi saksi pergantian penguasa, sebagaimana telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Namun kali ini situasinya berbeda. Di luar benteng, semangat kemerdekaan telah tumbuh di tengah masyarakat, dan tidak lagi mudah dipadamkan hanya dengan kekuatan senjata. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta selama masa revolusi membuktikan bahwa sebuah kota dapat diduduki, tetapi cita-cita sebuah bangsa jauh lebih sulit untuk ditaklukkan. Semangat itulah yang kemudian mencapai puncaknya dalam sebuah operasi militer yang hingga kini dikenang sebagai salah satu keberhasilan terbesar perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Operasi tersebut bukan hanya mengubah jalannya perang, tetapi juga mengubah pandangan dunia terhadap keberadaan Republik Indonesia. Serangan umum yang mengubah pandangan dunia. Pada masa revolusi, salah satu tantangan terbesar Republik Indonesia adalah membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara yang baru diproklamasikan ini masih ada dan masih memiliki pemerintahan yang sah.
Belanda berupaya membangun opini bahwa Republik Indonesia telah runtuh setelah berhasil menduduki Yogyakarta dan menahan sejumlah pemimpin nasional. Apabila anggapan tersebut diterima dunia internasional, posisi diplomasi Indonesia akan semakin melemah. Dalam situasi itulah lahir sebuah rencana yang berani. Pasukan Tentara Nasional Indonesia bersama berbagai unsur pejuang menyusun strategi untuk merebut Yogyakarta dalam waktu terbatas. Tujuannya bukan untuk menguasai kota secara permanen, melainkan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan secara terorganisasi. Operasi yang kemudian dikenal sebagai serangan umum berlangsung pada pagi hari dan berhasil mengejutkan pasukan Belanda. Dalam beberapa jam, sejumlah titik penting di Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia sebelum akhirnya mereka mundur sesuai rencana. Berbagai penelitian sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tersebut memberikan dampak psikologis dan politik yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Benteng Vredeburg berada di kawasan yang menjadi pusat pertempuran pada saat itu. Walaupun benteng bukan satu-satunya lokasi penting dalam operasi tersebut, keberadaannya di jantung kota menjadikannya bagian dari kawasan yang menyaksikan berlangsungnya salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Revolusi Indonesia. Di sekitar benteng inilah dentuman senjata, pergerakan pasukan, dan semangat mempertahankan kemerdekaan berpadu dalam satu rangkaian peristiwa yang mengubah arah perjuangan bangsa. Perlu dipahami bahwa terdapat beberapa perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan mengenai rincian teknis pelaksanaan serangan umum, termasuk mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan strateginya. Perbedaan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kajian sejarah karena didasarkan pada sumber dan sudut pandang yang berbeda. Namun, para sejarawan pada umumnya sepakat bahwa operasi ini memberikan pengaruh besar terhadap posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Tekanan internasional terhadap Belanda semakin meningkat. Melalui berbagai proses diplomasi yang panjang, pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia akhirnya semakin menguat. Satu persatu pasukan Belanda mulai meninggalkan wilayah yang mereka kuasai. Bersamaan dengan itu, benteng Vredeburg kembali mengalami perubahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menjadi simbol kekuatan asing, benteng ini perlahan memasuki babak baru sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka. Dari markas militer menjadi museum sejarah. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, fungsi benteng Vredeburg tidak serta-merta berubah menjadi museum seperti yang kita kenal sekarang. Dalam beberapa waktu, kawasan benteng masih dimanfaatkan untuk kepentingan militer oleh pemerintah Indonesia. Perubahan fungsi berlangsung secara bertahap, mengikuti kebutuhan negara yang saat itu masih membangun berbagai institusi setelah melewati masa revolusi. Seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa benteng Vredeburg bukan hanya aset militer, tetapi juga warisan sejarah yang memiliki nilai pendidikan. Bangunan ini telah melewati berbagai zaman, mulai dari masa VOC, pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setiap periode meninggalkan jejak yang tidak ternilai bagi pemahaman sejarah Indonesia. Melalui berbagai kebijakan pemerintah, benteng Vredeburg kemudian diarahkan menjadi museum yang berfungsi menyimpan, merawat, dan memperkenalkan perjalanan sejarah bangsa kepada masyarakat. Proses ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Diperlukan upaya konservasi terhadap bangunan, penataan koleksi, serta penyusunan materi pameran agar sesuai dengan nilai-nilai edukasi dan pelestarian cagar budaya. Kini, ketika memasuki kawasan benteng, pengunjung tidak lagi disambut oleh barisan serdadu bersenjata, melainkan oleh ruang-ruang pamer yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah Indonesia. Diorama, arsip, foto, serta berbagai koleksi lainnya membantu pengunjung memahami bagaimana bangsa ini melewati masa penjajahan hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan. Perubahan fungsi tersebut menghadirkan makna yang sangat mendalam. Benteng yang dahulu dibangun untuk mengawasi sebuah kerajaan kini justru menjadi tempat masyarakat mempelajari sejarah bangsanya sendiri. Tembok-tembok yang pernah menjadi simbol kekuasaan kolonial kini berubah menjadi ruang pembelajaran bagi generasi penerus. Namun demikian, perjalanan benteng Vredeburg belum berakhir. Ketika fungsi militernya telah berganti menjadi museum, muncul kisah-kisah lain yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagian berasal dari pengalaman pribadi para pengunjung maupun petugas, sebagian lagi merupakan cerita yang diwariskan secara lisan selama bertahun-tahun.
Disinilah sejarah mulai bertemu dengan misteri. Pertanyaannya, bagaimana kita seharusnya memandang kisah-kisah tersebut? Apakah semuanya memiliki dasar sejarah, ataukah sebagian hanya hidup sebagai cerita rakyat yang terus berkembang dari waktu ke waktu? Ketika sejarah bertemu misteri, setelah tidak lagi berfungsi sebagai markas militer dan dibuka untuk umum sebagai museum, Benteng Vredeburg mulai dikenal bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena berbagai kisah misteri yang berkembang di tengah masyarakat. Hampir setiap bangunan tua yang telah melewati perjalanan panjang seringkali melahirkan cerita-cerita semacam ini. Benteng Vredeburg pun tidak menjadi pengecualian. Namun, sebelum membahas lebih jauh, penting untuk membedakan 3 hal yang seringkali bercampur dalam pembicaraan mengenai bangunan bersejarah. Pertama adalah fakta sejarah, yaitu informasi yang didukung oleh dokumen, arsip, laporan resmi, maupun penelitian akademik. Kedua adalah dugaan atau interpretasi, yakni kesimpulan yang disusun para sejarawan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, tetapi masih terbuka untuk diperdebatkan apabila ditemukan data baru. Ketiga adalah cerita rakyat atau kisah tutur, yaitu cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut tanpa memiliki bukti sejarah yang dapat diverifikasi. Perbedaan ini penting agar kita tidak mencampurkan antara sejarah dan kepercayaan. Sebab ketika sebuah cerita rakyat terus diulang selama puluhan bahkan ratusan tahun, tidak sedikit orang yang akhirnya menganggapnya sebagai fakta, meskipun belum pernah dibuktikan melalui penelitian sejarah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Benteng Vredeburg telah menjadi saksi berbagai peristiwa besar. Bangunan ini pernah dihuni oleh tentara VOC, pasukan kolonial Belanda, tentara Jepang, hingga digunakan pada masa awal Republik Indonesia. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, sangat mungkin terjadi berbagai peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang pernah berada di dalamnya. Namun, catatan sejarah tidak selalu mampu merekam pengalaman pribadi setiap individu yang hidup pada masa itu. Dari ruang kosong inilah cerita-cerita misteri mulai tumbuh. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki ketika suasana benteng sudah sepi. Ada pula yang bercerita pernah melihat sosok berpakaian menyerupai serdadu berjalan di lorong tertentu, lalu menghilang begitu saja. Sebagian kisah lain menyebut adanya suara-suara yang terdengar dari ruangan kosong pada malam hari. Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini, cerita-cerita tersebut tidak memiliki bukti ilmiah maupun bukti sejarah yang dapat memverifikasi bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Kisah-kisah itu berasal dari pengalaman pribadi atau penuturan lisan yang tidak dapat diuji dengan metode penelitian sejarah. Oleh karena itu, dalam dokumenter ini kita menempatkannya sebagai cerita rakyat dan kesaksian individu, bukan sebagai fakta sejarah. Menariknya, keberadaan cerita semacam ini justru menjadi bagian dari kajian budaya. Banyak antropolog berpendapat bahwa masyarakat sering menciptakan narasi mengenai tempat-tempat bersejarah sebagai cara untuk menjelaskan masa lalu yang penuh penderitaan, peperangan, dan kehilangan. Dengan kata lain, yang menarik bukan semata-mata pertanyaan apakah cerita itu benar atau tidak, melainkan mengapa cerita tersebut terus hidup dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Pertanyaan itulah yang akan membawa kita lebih jauh. Di antara berbagai kisah yang beredar, adakah satu cerita yang paling sering disebut oleh masyarakat? Dan apakah kisah tersebut memiliki hubungan dengan sejarah Benteng Vredeburg, atau hanya berkembang karena imajinasi yang diwariskan dari generasi ke generasi? Kisah-kisah yang hidup di balik tembok benteng. Di kalangan masyarakat Yogyakarta maupun para pengunjung, terdapat beberapa cerita yang berulang kali muncul ketika membahas Benteng Vredeburg. Salah satunya adalah kisah tentang penampakan sosok yang diyakini menyerupai serdadu dari masa lampau. Cerita ini biasanya menggambarkan seorang laki-laki berpakaian militer yang terlihat berdiri di sudut benteng atau berjalan menyusuri lorong, kemudian menghilang tanpa jejak. Selain itu, ada pula kisah mengenai suara langkah kaki, bunyi pintu yang terdengar terbuka atau tertutup sendiri, hingga suasana tertentu yang dianggap berbeda ketika malam mulai larut. Beberapa orang mengaku pernah mengalami peristiwa tersebut secara langsung, sementara yang lain mengetahuinya hanya dari cerita teman, petugas, atau masyarakat sekitar. Dari sudut pandang sejarah, tidak ada dokumen resmi yang mencatat keberadaan peristiwa-peristiwa tersebut. Arsip kolonial, laporan pemerintahan, maupun penelitian mengenai Benteng Vredeburg lebih banyak membahas fungsi benteng, perkembangan arsitektur, serta perannya dalam berbagai peristiwa sejarah. Dengan demikian, kisah-kisah yang berkembang itu tidak dapat diposisikan sebagai bagian dari fakta sejarah.
Meski begitu, cerita rakyat memiliki nilai tersendiri dalam kajian budaya. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai sebuah tempat yang telah menjadi saksi begitu banyak peristiwa penting. Bangunan yang pernah digunakan sebagai markas militer, menyimpan persenjataan, dan berada di tengah berbagai konflik memang seringkali memunculkan imajinasi kolektif yang kuat. Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada banyak benteng, kastel, maupun bangunan tua di berbagai negara. Para peneliti budaya mengingatkan bahwa cerita rakyat tidak selalu bertujuan menjelaskan kenyataan secara harfiah. Kadang-kadang, cerita itu justru menjadi cara masyarakat menjaga ingatan terhadap masa lalu. Sebuah bangunan yang dipenuhi kisah akan lebih mudah dikenang daripada bangunan yang hanya dipahami melalui tanggal dan nama tokoh. Oleh karena itu, ketika mendengar berbagai kisah misteri mengenai Benteng Vredeburg, sikap yang paling bijaksana adalah menghargainya sebagai bagian dari tradisi lisan masyarakat, tanpa serta-merta menganggapnya sebagai kenyataan sejarah. Dengan cara itulah kita tetap dapat menikmati kekayaan budaya, sekaligus menjaga objektivitas dalam memahami masa lalu. Namun, jika misterinya kita letakkan sejenak, masih ada satu hal yang jauh lebih mengagumkan daripada semua cerita tersebut, yaitu bagaimana sebuah benteng kolonial yang dahulu menjadi simbol pengawasan akhirnya berubah menjadi ruang belajar bagi jutaan orang yang ingin memahami sejarah bangsanya sendiri. Warisan arsitektur yang bertahan melawan waktu. Di balik kisah politik, peperangan, dan berbagai cerita yang menyelimuti Benteng Vredeburg, terdapat satu peninggalan lain yang tak kalah berharga, yaitu arsitekturnya. Hingga hari ini, bangunan tersebut masih mempertahankan banyak unsur asli benteng militer bergaya Eropa yang dibangun pada masa kolonial. Ketika seseorang melangkahkan kaki melewati gerbang utamanya, ia sebenarnya sedang memasuki sebuah ruang yang dirancang bukan untuk keindahan semata, melainkan untuk bertahan dari ancaman perang. Dinding-dinding yang tebal dibangun agar mampu menahan serangan. Pada setiap sudut benteng terdapat bastion, yaitu bagian yang menonjol keluar sehingga memungkinkan para prajurit mengawasi area di sekeliling benteng dari berbagai arah. Rancangan seperti ini merupakan salah satu ciri benteng pertahanan Eropa pada zamannya dan banyak diterapkan di berbagai wilayah koloni Belanda. Di masa lalu, benteng ini juga dikelilingi oleh parit pertahanan. Keberadaan parit bukan sekadar pelengkap arsitektur, tetapi menjadi penghalang alami yang memperlambat pergerakan musuh apabila terjadi penyerangan. Di bagian dalamnya terdapat halaman luas yang dihubungkan dengan berbagai bangunan pendukung seperti barak prajurit, gudang logistik, ruang administrasi, serta fasilitas lain yang menunjang aktivitas militer. Menariknya, meskipun beberapa bagian telah mengalami pemugaran untuk kepentingan pelestarian, bentuk dasar Benteng Vredeburg tetap dipertahankan sesuai kaidah konservasi cagar budaya. Upaya tersebut dilakukan agar nilai sejarah yang melekat pada bangunan tidak hilang oleh perubahan zaman. Prinsip pelestarian semacam ini juga diterapkan pada banyak bangunan bersejarah di berbagai negara, yaitu mempertahankan keaslian bangunan sambil memastikan bahwa strukturnya tetap aman untuk generasi mendatang. Kini, fungsi benteng memang telah berubah. Tidak ada lagi dentuman meriam atau langkah pasukan yang memenuhi halaman. Namun, setiap sudut bangunan masih menyimpan jejak masa lalu yang dapat dibaca oleh mereka yang memahami sejarah. Bata yang tampak diam sesungguhnya menjadi saksi bisu pergantian penguasa, perubahan pemerintahan, hingga lahirnya sebuah negara yang merdeka. Karena itulah, menjaga Benteng Vredeburg bukan sekadar merawat bangunan tua. Yang sesungguhnya dijaga adalah ingatan kolektif bangsa. Sebab ketika sebuah warisan sejarah hilang, yang ikut menghilang bukan hanya tembok dan gerbangnya, melainkan juga kesempatan bagi generasi berikutnya untuk belajar langsung dari jejak masa lalu. Dan semakin dalam kita mempelajari benteng ini, semakin jelas bahwa nilai terbesarnya bukan terletak pada usia bangunannya, melainkan pada kisah yang diwariskannya kepada bangsa Indonesia. Belahan yang tersimpan di balik benteng. Benteng Vredeburg adalah contoh nyata bahwa makna sebuah bangunan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ia pernah dibangun sebagai bagian dari strategi politik kolonial. Pernah menjadi markas militer, pusat pertahanan, dan simbol pengawasan terhadap sebuah kerajaan. Namun pada akhirnya, bangunan yang sama justru menjadi tempat masyarakat mempelajari perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Perubahan makna ini merupakan salah satu pelajaran paling penting dalam sejarah. Sebuah bangunan tidak memiliki nilai karena siapa yang membangunnya, melainkan karena bagaimana generasi berikutnya memaknainya.
Apa yang dahulu menjadi simbol kekuasaan asing, kini berubah menjadi ruang edukasi yang terbuka bagi siapa saja. Di dalam museum, pengunjung dapat mengikuti rangkaian perjalanan sejarah Indonesia melalui berbagai diorama, arsip, foto, dan koleksi lainnya. Semua itu mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah peristiwa yang lahir dalam satu malam. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi pengorbanan, diplomasi, perjuangan bersenjata, serta tekad untuk mempertahankan kedaulatan. Bagi para peneliti, Benteng Vredeburg juga menjadi sumber informasi yang sangat penting. Melalui bangunan ini, mereka dapat mempelajari perkembangan arsitektur militer kolonial, hubungan politik antara pemerintah kolonial dan Kesultanan Yogyakarta, hingga perubahan tata ruang kota dari masa ke masa. Setiap penelitian baru berpotensi memperkaya pemahaman kita terhadap sejarah, bahkan mungkin memperbaiki kesimpulan yang selama ini dianggap benar. Inilah sebabnya mengapa sejarah tidak pernah benar-benar selesai ditulis. Selama masih ada dokumen baru yang ditemukan atau pendekatan penelitian yang berkembang, pemahaman kita terhadap masa lalu dapat terus bertambah. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama tokoh, melainkan ilmu yang terus berkembang melalui bukti dan kajian. Benteng Vredeburg mengajarkan bahwa memahami masa lalu bukan berarti hidup di dalamnya. Sebaliknya, sejarah membantu kita melihat masa kini dengan lebih jernih dan mempersiapkan masa depan dengan lebih bijaksana. Dan mungkin itulah fungsi paling penting dari setiap situs bersejarah yang masih berdiri hingga hari ini. Antara fakta, dugaan, dan cerita rakyat. Setelah menelusuri perjalanan panjang Benteng Vredeburg, kita dapat melihat bahwa sejarah dan misteri sering berjalan berdampingan. Namun keduanya bukanlah hal yang sama. Sejarah dibangun di atas bukti, sementara misteri sering tumbuh dari pengalaman pribadi, ingatan kolektif, dan tradisi lisan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Fakta sejarah memberitahu kita kapan benteng ini dibangun, siapa yang membangunnya, bagaimana perubahan fungsinya, serta peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di dalam dan di sekitarnya. Semua informasi tersebut dapat ditelusuri melalui arsip, penelitian akademik, maupun dokumen resmi yang telah dikaji oleh para sejarawan. Di sisi lain, terdapat berbagai dugaan yang lahir dari analisis para ahli. Misalnya mengenai sejauh mana fungsi Benteng Vredeburg sebagai alat pengawasan terhadap Keraton Yogyakarta. Kesimpulan semacam ini tidak muncul tanpa dasar, tetapi dibangun melalui kajian terhadap tata ruang, dokumen kolonial, dan kondisi politik pada masanya. Karena termasuk interpretasi ilmiah, dugaan tersebut tetap terbuka untuk ditinjau kembali apabila suatu hari ditemukan bukti baru. Sementara itu, cerita mengenai suara-suara aneh, penampakan sosok tertentu, atau berbagai pengalaman yang dianggap berada di luar penjelasan biasa merupakan bagian dari cerita rakyat dan kesaksian individu. Hingga saat ini, tidak ada bukti sejarah maupun bukti ilmiah yang dapat memastikan kebenaran kisah-kisah tersebut. Karena itu, sikap yang paling tepat adalah menghormatinya sebagai bagian dari budaya masyarakat tanpa mengubahnya menjadi fakta sejarah. Justru disinilah letak keindahan sebuah dokumenter sejarah. Tugas kita bukan menentukan apa yang harus dipercaya oleh penonton, melainkan menyajikan informasi secara jujur dan proporsional. Ketika fakta disampaikan sebagai fakta, dugaan dijelaskan sebagai dugaan, dan cerita rakyat dikenalkan sebagai tradisi lisan, penonton memperoleh kesempatan untuk memahami masa lalu secara lebih utuh dan lebih kritis. Pada akhirnya, misteri terbesar Benteng Vredeburg mungkin bukanlah kisah-kisah yang berkembang pada malam hari. Misteri yang sesungguhnya adalah bagaimana sebuah bangunan mampu bertahan melewati begitu banyak pergantian zaman, namun tetap berdiri sebagai saksi yang tidak pernah lelah mengingatkan kita pada perjalanan panjang sebuah bangsa. Antara fakta, dugaan, dan cerita rakyat. Setelah menelusuri perjalanan panjang Benteng Vredeburg, kita dapat melihat bahwa sejarah dan misteri sering berjalan berdampingan. Namun keduanya bukanlah hal yang sama. Sejarah dibangun di atas bukti, sementara misteri sering tumbuh dari pengalaman pribadi, ingatan kolektif, dan tradisi lisan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Fakta sejarah memberitahu kita kapan benteng ini dibangun, siapa yang membangunnya, bagaimana perubahan fungsinya, serta peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di dalam dan di sekitarnya. Semua informasi tersebut dapat ditelusuri melalui arsip, penelitian akademik, maupun dokumen resmi yang telah dikaji oleh para sejarawan. Di sisi lain, terdapat berbagai dugaan yang lahir dari analisis para ahli.
Misalnya mengenai sejauh mana fungsi Benteng Vredeburg sebagai alat pengawasan terhadap Keraton Yogyakarta. Kesimpulan semacam ini tidak muncul tanpa dasar, tetapi dibangun melalui kajian terhadap tata ruang, dokumen kolonial, dan kondisi politik pada masanya. Karena termasuk interpretasi ilmiah, dugaan tersebut tetap terbuka untuk ditinjau kembali apabila suatu hari ditemukan bukti baru. Sementara itu, cerita mengenai suara-suara aneh, penampakan sosok tertentu, atau berbagai pengalaman yang dianggap berada di luar penjelasan biasa merupakan bagian dari cerita rakyat dan kesaksian individu. Hingga saat ini, tidak ada bukti sejarah maupun bukti ilmiah yang dapat memastikan kebenaran kisah-kisah tersebut. Karena itu, sikap yang paling tepat adalah menghormatinya sebagai bagian dari budaya masyarakat tanpa mengubahnya menjadi fakta sejarah. Justru disinilah letak keindahan sebuah dokumenter sejarah. Tugas kita bukan menentukan apa yang harus dipercaya oleh penonton, melainkan menyajikan informasi secara jujur dan proporsional. Ketika fakta disampaikan sebagai fakta, dugaan dijelaskan sebagai dugaan, dan cerita rakyat dikenalkan sebagai tradisi lisan, penonton memperoleh kesempatan untuk memahami masa lalu secara lebih utuh dan lebih kritis. Pada akhirnya, misteri terbesar Benteng Vredeburg mungkin bukanlah kisah-kisah yang berkembang pada malam hari. Misteri yang sesungguhnya adalah bagaimana sebuah bangunan mampu bertahan melewati begitu banyak pergantian zaman, namun tetap berdiri sebagai saksi yang tidak pernah lelah mengingatkan kita pada perjalanan panjang sebuah bangsa.